Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Sari Nurhamida, NIM 032 dari kelas Drupadi 1, Program Studi Keperawatan Magelang, Program Diploma 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang penelitian yang saya teliti dengan judul Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Hipertensi pada Ibu Hamil di kawasan kerja Puskesmas Randu Blatung, Kabupaten Blora. Yang pertama, kita harus tahu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah kita lebih daripada batas normal. Batas normal itu sendiri adalah sistolik per diastolik atau 120 per 80 mmHg. Nah, untuk mengetahui tekanan darah kita, biasanya kita menggunakan alat yang dinamakan sphygmomanometer atau yang lebih dikenal dengan tensimeter. Hipertensi disebut juga PTM atau penyakit tidak menular. Walaupun tidak menular, hipertensi menyentuh angka 1,56 miliar penderitanya di setiap tahun yang berada di seluruh penjuru dunia. Bahkan menyentuh angka 8 miliar orang meninggal akibat hipertensi di seluruh dunia dan setiap tahunnya. Selain di dunia, hipertensi juga marak di Asia, di Indonesia, lalu kita masuk ke Jawa Tengah dan di Kabupaten Blora. Prevalensi hipertensi di Indonesia sangat tinggi, begitu pula di Jawa Tengah. Lalu prevalensi hipertensi sendiri di Blora juga termasuk tinggi di antara kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Hipertensi tidak hanya menyerang orang dewasa, orang tua, tetapi juga menyerang remaja dan anak-anak, bahkan menyerang ibu hamil. Dan kematian akibat hipertensi pada ibu hamil juga sangat tinggi. Lalu penanganannya belum optimal. Prevalensi yang tinggi itu juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti obesitas, perilaku hidup, psikososial, dan lain sebagainya. Lalu saat ibu hamil melahirkan dengan hipertensi, maka banyak sekali resiko yang akan ditanggung oleh janinnya dan ibu yang melahirkan. Nah, tetapi penanganan pada hipertensi belumlah optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penanganan itu belum optimal, sehingga dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penanganan hipertensi pada ibu hamil. Seperti contohnya adalah penelitian kali ini dengan judul Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Hipertensi pada Ibu Hamil di kawasan kerja Puskesmas Randu Blatung, Kabupaten Blora, yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Oke, asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi pada ibu hamil. Kita akan membahas latar belakangnya, yang melatar belakangi mengapa saya memilih judul tersebut. Berikut adalah latar belakangnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik yang di atas batas normal, di mana batas normal tersebut yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastolik dengan batas normal lebih dari 90 mmHg. Hipertensi ini nanti sendiri akan bermuara pada penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit gagal jantung, stroke, serangan jantung, dan jantung iskemik. Jantung iskemik ini adalah salah satu faktor utama penyebab angka kematian di dunia itu tinggi. Lalu kita masuk kepada hipertensi di dunia. Di dunia tahun 2020 sekitar 1,56 miliar orang dewasa hidup dengan hipertensi. Bahkan hipertensi membunuh hampir 8 miliar orang setiap tahunnya di dunia. Setelah kita membahas hipertensi di dunia, kita akan masuk hipertensi di kawasan Asia Timur sampai Selatan. Di kawasan Asia Timur sampai Selatan, ada sekitar sepertiga orang dewasa yang menderita hipertensi dan membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya akibat adanya hipertensi tersebut. Kita juga membahas tentang hipertensi di negara berkembang.
Diperkirakan bahwa akan terjadi kenaikan kasus hipertensi sekitar 80% yang utamanya akan terjadi pada negara berkembang nantinya pada tahun 2025. Berikut adalah grafik peningkatan hipertensi di negara berkembang yang pada mulanya tahun 2020 sekitar 639 juta naik curam sebesar 80% menjadi 1,15 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini sangat signifikan, bahkan mencapai 80%, tentu sangat-sangat besar. Lalu prevalensi hipertensi di Indonesia tertinggi di Bangka Belitung yaitu 30,9%, diikuti Kalimantan Selatan yaitu 30,8%. Lalu ada Kalimantan Timur sebesar 29,6% dan Gorontalo sebesar 29,4%. Nah, setelah kita membahas prevalensi hipertensi di Indonesia, kita akan memperkecil lingkupnya, yaitu kita akan masuk prevalensi hipertensi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri, prevalensi hipertensi tertinggi adalah di Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 45,86% dan terendah adalah Kabupaten Kebumen dengan 31,61% dan di Kabupaten Blora sendiri ada 35,86%. Dan di Blora ini termasuk tinggi karena berada tepat di bawah hipertensi yang tinggi. Dan selanjutnya ini adalah hipertensi di Blora. Grafiknya menunjukkan bahwa 8.457 orang mengidap hipertensi esensial dan 3.356 orang mengidap hipertensi jenis lainnya. Seperti yang saya bilang, hipertensi di Blora itu tinggi. Nah, untuk laporan penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Blora pada tahun 2013, terdapat 5.109 laki-laki dan perempuan yang mengalami hipertensi esensial, serta 2.885 laki-laki dan perempuan yang mengalami hipertensi jenis lainnya. Peningkatan prevalensi hipertensi ini sendiri bergantung beberapa aspek, seperti obesitas atau berat badan yang berlebih, yang kedua stres psikososial atau fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat, yang ketiga ada aktivitas fisik atau kurangnya aktivitas fisik yang biasa disebut malas gerak menyebabkan banyak penyakit yang berdatangan, dan merokok yang memang menjadi momok utama kesehatan di dunia. Setelah kita membahas hipertensi umum, kita masuk hipertensi pada kehamilan. Di Amerika Serikat sendiri, kematian hipertensi pada kehamilan mencapai 6-10%, yang mana terdapat 4 juta wanita hamil dan sekiranya ada 240.000 disertai dengan hipertensi pada setiap tahunnya. Lalu angka kematian mencapai 15% ibu hamil pengidap hipertensi disebabkan oleh pendarahan intraserebral. Mari kita lanjut. Resiko hipertensi pada ibu hamil ada beberapa. Yang pertama ada bayi lahir prematur. Yang selanjutnya ada EUGR atau intrauterine growth retardation. Yang selanjutnya kesakitan kemudian kematian. Selanjutnya gagal ginjal dan gagal hati akut. Lalu ada pendarahan saat dan setelah melahirkan. Selanjutnya HALLP atau hemolysis elevated liver coagulation and low platelet count. Selanjutnya ada DIC atau disseminated intravascular coagulation, dan yang terakhir ada pendarahan di otak dan disertai kejang. Kita akan menjawab pertanyaan ini. Sudahkah optimal penanganan hipertensi? Nah, sebenarnya kita juga tahu jawabannya. Jawabannya adalah tentu belum. Bahkan di negara maju pun penanganan terhadap hipertensi belum optimal. Mengapa belum optimal? Ada beberapa faktor penyebab penanganan hipertensi itu belum optimal, yaitu pola hidup. Pola hidup masyarakat sehat belum optimal. Masyarakat masih sering mengabaikan pola hidup sehatnya. Lalu ada kurangnya pengetahuan
antara penderita atau klien, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Nah, lalu bagaimana? Kita membutuhkan asuhan keperawatan yang baik serta benar. Kita akan mengadakan asuhan keperawatan keluarga pada ibu hamil dengan hipertensi, sesuai dengan judul penelitian yang saya gunakan saat ini. Pada penelitian ini kita juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang akan kita dapat setelah melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses asuhan keperawatan keluarga pada anggota keluarganya yang menderita hipertensi dilakukan secara baik dan benar. Untuk tujuan penelitiannya adalah umum dan khusus. Umum, mengetahui dan mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga pada ibu hamil dengan hipertensi dengan baik dan benar. Lalu khusus, melakukan pengkajian keperawatan yang meliputi data diri klien dan keluarga, riwayat kesehatan, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Setelah itu kita akan menyusun perencanaan asuhan keperawatan apa yang akan kita berikan. Lalu setelah menyusun perencanaan, kita mengimplementasikan perencanaan tersebut. Setelah kita mengimplementasikan perencanaan tersebut, kita dapat mengevaluasi respon keluarga setelah kita melakukan asuhan keperawatan yang telah kita susun dan rencanakan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Kita akan membahas manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai sumber informasi serta pedoman bagi pembaca untuk melakukan asuhan keperawatan yang benar. Lalu selanjutnya manfaat praktis bagi klien mengenali permasalahan dan melakukan perawatan anggota keluarganya yang menderita hipertensi saat hamil dengan baik dan benar, serta untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarganya. Bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai informasi lebih lanjut hal-hal yang belum ada di penelitian sebelumnya, serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Dan bagi peneliti untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas serta mengamalkan kuliah yang telah didapatnya. Untuk keaslian penelitian ada dari Puput Nikmat Lestari pada tahun 2019 dengan judul Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang, dan juga ada Saudara Eni Rianti tahun 2018 dengan judul Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. Keaslian penelitian ini digunakan untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk menilai keaslian penelitian yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Dan untuk perbandingannya bisa kita lihat pada slide. Untuk pengambilan sampel, metode penelitian, pengumpulan data memiliki berbagai macam dan berbagai teknik yang tentu akan berbeda pada setiap peneliti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.